Rasulullah. Saya ingin menyampaikan dari kisah sahabat Sauban. Ini masih termasuk hubungan dengan kebaikan bulan Rajab. Sahabat Sauban menyampaikan hadisnya dari Rasulullah, kunna nu'maru ma'a Rasulillah wa mararna ala maqbarah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Sauban, kami bareng-bareng dengan Rasulullah lana Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahkan kami. Coba bayangkan, bulan Rajab minta berkah. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini 3 bulan ini ada hubungan erat. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab artinya apa? Yang bisa jawab bulan duluan. Rajab artinya agung atau mulia. Ya, itu mah bulannya bulan menanam ya. Artinya Rajab adalah agung dan mulia. Rajab ini agung. Kalau Sya'ban, kalau bahasa kita kan ruang. Sya'ban artinya dari kata syu'ab, bercabang-cabang, nampak kebaikan. Bulan Rajab yang bulan mulia dan agung. Sya'ban nampak kebaikan, bercabang kebaikan. Sya'ban. Ramadan, nanti kita datang Ramadan. Ramadan artinya membakar. Bahasa Inggrisnya ngobrol. Ngobrol apa ngobrol? Ngobrol Jawa ngobrol sih. Kalau orang Jawa Barat mah ngadu. Di mana begitu orang Jawa Barat tuh. Ya, Ramadan itu adalah membakar dosa-dosa anak Adam. Maka Rajab yang mulia, Sya'ban kebaikan yang banyak, Ramadan nanti dibakar, dihanguskan dosa-dosa kita. Maka Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan nanti memetik. Insya Allah, amin. Amin lagi ngapa? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah berkahkan bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan dalam kondisi ibadah, dalam kondisi berbuat baik. Itu jamaah yang berbahagia, itu keindahannya ya. Maka Rasulullah ini menyampaikan untuk kita semua biar tahu ya, apalagi masalah mutal khairat nih udah ada yang adem-adem deh. Ketika yang adem-adem Pak, ada sedikit dengan ikhlas gitu lah, ada AC-AC-an gitu ya. AC beneran ini, yang berjamaahnya semakin betah kayaknya kalau sudah adem-adem gitu. Tapi kadang-kadang di masjid, di mushola adem, ayem, dingin, apakah tenang, tapi masih bertahan di rumah kayaknya gitu ya. Memang seperti itu, hadirin yang berbahagia. Maka selalu Rasulullah memberikan satu semangat kepada kita ya. Rasulullah mengatakan basyiril masa'in fil masajid binuri yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, berikan kegembiraan orang-orang yang berangkat ke masjid, ke mushola dalam kondisi gelap, masjid ke mushola dia berangkat, berikan kegembiraan di hari kiamat binuri tam, dengan cahaya yang sempurna. Maka orang-orang yang rajin masuk ke masjid, berangkat ke mushola untuk ibadah kepada Allah, pada saat-saat gelap dia berangkat, nanti di hari kiamat kata Rasulullah bakal diberi cahaya yang sempurna. Amin. Amin tadi yang kencang. Amin. Amin dulu di sini ya. Semoga barokah. Anies Caimin. Ya. Ini raja ini Amin menang. sekarang di tafsiran Anies Caimin. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang bareng-bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Wa marorna ala maqbarah, kami melintas ke satu kuburan. Kata sahabat-sahabat, kami ngalewati kuburan. Pawakopak Rasulullah, maka mandek Rasulullah. Mandek apa? Berhenti dia. Rasulullah dia. Orang Jawa sih ngertos maksudnya.
Maka Rasulullah diam di kuburan itu sambil berdoa. Setelah selesai, maaf, kata sahabat-sahabat, Rasulullah pas berdiri diam di depan kuburan, fabaka bukaan syadidan, Rasulullah menangis. Rasulullah menangis tuh di depan kuburan. Terus beliau berdoa, lalu berhenti dari menangisnya. Kata sahabat-sahabat, saya bertanya, wahai Rasul, mayat kita, apa yang sebab engkau menangis? Kenapa engkau menangis di dalam kuburan ini? Rasulullah menjawab, haulai mu'adzabuna fi kuburihim. Kata Rasulullah, ini penghuni kuburan sedang disiksa. Sedang disiksa. Kata Rasulullah SAW. Pada awal Fakhaffafa anhum al-'adab. Lalu aku berdoa, kata Rasulullah, untuk ahli kubur ini yang sedang disiksa. Lalu Allah ringankan doa siksaannya. Sahabat-sahabat mendengarkan. Lalu bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabat, seandainya nih ahli kubur yang disiksa, yang hebat tadi siksaannya. Seandainya waktu di dunia ini puasa sehari aja di bulan Rajab, atau dia melayal di bulan Rajab semalam aja, maka kata Rasulullah tidak akan disiksa sedahsyat ini. Ketika bulan Rajab puasa sehari saja, kata Rasulullah ini, ahli kubur yang disiksa tadi sehari saja, atau dia melayal tahajud semalam aja memuliakan bulan Rajab, maka Allah tidak akan menyiksa sehebat ini. Hadirin, lihat dari kisah ini, kemuliaannya bulan Rajab. Puasa cuma 1 hari bisa diangkat siksa kubur. Lalu sahabat-sahabat menyatakan lagi, loh, bisa begitu ya Rasul? Cuma puasa sehari bisa mengangkat siksaan di dalam kubur dengan catatan memuliakan bulan Rajab. Rasulullah menyampaikan ungkapannya sampai beliau mengatakan kalimat indah dengan sumpahnya, walladzi ba'asani bihaqqi nabiyya. Kata Rasulullah, demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah sahabat, Allah telah mengutus aku menjadi nabi. Bil haqqi, nabi semua tidak akan bohong, benar. Apa yang mengutarakan Rasul terakhir? Siapa orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dia ibadah di bulan Rajab, kata Rasulullah, saum di bulan Rajab 1 hari dicatat oleh Allah seperti puasa 1 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal Amin lagi Bapak. Amin. Ibu amin apa bukan? Amin apa enggak? Ibu maksud saya. Kita menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin bahasan terakhir dari acara Barokah Subuh. Kita di bulan Rajab pun ada istimewa yang Allah berikan, terjadinya sejarah abadi buat kita orang Islam, bagaimana Rasulullah di Isra dan Dimi'rajkan. Adanya di bulan apa teman? Bulan Rajab. Kurang lebih jatuhnya tanggal 27 atau malam 27. Insya Allah pada tahun ini bulan Rajab tanggal 27-nya jatuhnya pada malam Kamis yang akan datang sebentar lagi ya. Malam Kamis yang akan datang itu malam 27 Rajab. Istimewa hadirin. Ya, bahwa bagaimana istimewa pada malam itu, malam Isra dan Mi'raj. Malam itu semua makhluk, saat itu malaikat Israel yang suka mencabut nyawa pada malam Isra dan Mi'raj Rasulullah perek libur, tidak ada yang dimatikan, semua makhluk. Istimewa. Ya, maka dikatakan di Al-Quran Subhanalladzi asra. Itu surat Bani Israil ya. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan
bi'abdihi kepada hambanya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, lailan, di malam yang sangat singkat dan cepat. Dari mana? Dari Masjidil Haram mulainya ke Masjidil Aqsa. Hadirin yang berbahagia, ini pun termasuk di bulan Rajab terjadinya. Maka sangat mulia dan sangat indah. Ini adalah hasil daripada kehendak Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya kita maklum semua, sudah tahu semua bahwa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Intinya Allah memerintahkan ibadah sholat kepada Rasul dan kepada kita sebagai umatnya. Betul nggak? Betul. Jemaah yang berbahagia. Jadi intinya bagaimana kita ini sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, amanah yang diberikan kepada kita, kepada Rasulullah merupakan sholat, maka kita jangan sampai meninggalkannya. Jemaah yang berbahagia, Rasulullah menggambarkan sholat itu posisinya di dalam agama. Innama maudi'us sholat bil bidin kamaudi'ir roksi bil jasad. Jemaah yang berbahagia, artinya posisi sholat di dalam agama kita, posisi sholat di dalam agama kita itu seperti posisi kepala yang ada di badan, seperti kepala yang ada di badan. Kalau di jasad, kalau di roksi bil jasad, seperti kepala yang ada di badan. Ini agama hidup. Agama Islam syiar kalau orang Islamnya melakukan sholat. Coba, kalau tidak melaksanakan sholat, itu agama turun, agama ngedrop, agama bisa tidak kelihatan. Jadi saya gambarkan jemaah, manusia ini dengan ada kepala, kemungkinan manusia hidup. Kalau tidak ada tangan, tapi ada kepala, bisa hidup nggak? Bisa hidup. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, masih bisa hidup nggak? Hidup. Bisa hidup. Ya. Tapi kalau manusia tidak ada kepalanya, bisa hidup nggak? Enggak bisa hidup. Itu paling kata bilang, orang jalan nggak ada kepalanya, apa namanya? Berbagi juri gitu. Jalan nggak ada kepalanya. Artinya ini agama kita, agama Islam. Orang Islam kalau nggak pada sholat, seperti kita punya badan nggak punya kepala, mati kita. Yang ngakunya orang Islam, sholatnya durung iso apa dulu? Durung aja nggak bahasa Jawa campur. Nah, gimana hadirin? Maka ini sangat amat penting. Nah, kita mengajak, mengingatkan kepada saudara kita sama-sama mengingatkan, jangan tinggalkan ibadah sholat. Kita kalau hidup tidak mau sholat, seperti kita tidak ada kepalanya. Takut kita kalau orang jalan di jalan, mana kepalanya itu? Pasti takut. Kalau orang sudah bilang itu mah berbagi gambaran juri. Ya Allah, ya Allah. Hadirin rahimah orang yang berdoa. Bagaimana lagi kalau sholat dilaksanakan dengan berjamaah? Ya, kita simak keistimewaannya berjamaah. Rasulullah bersabda, "Man shalla shalawatal khamsi ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a." Siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia memiliki 5 keuntungan. Jamaah pengen untung, pengen rugi? Orang sehat. Insya Allah nih, yang 5 ini menguntungkan kita. Apa itu untungnya orang sholat dengan berjamaah? Awaluha yurfa'u anhu an daikil aish. Pertama, orang yang mendapatkan sholat dengan berjamaah, yang pertama oleh Allah diangkat, dihilangkan dari kesulitan di dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Pokoknya orang yang rajin sholat apalagi dengan berjamaah, hidupnya nggak bakalan sulit. Ini udah janji Rasulullah ini. Ya. Istimewa berjamaah ditanggung oleh Allah. Hidupnya tidak akan kesulitan kehidupan, kesulitan masalah, insya Allah dengan berjamaah sholat. Satu itu ya. Yang kedua, wasaniyatu yurfa'u anhu adabul qabri. Orang yang melaksanakan sholat dengan berjamaah bakal diangkat siksa di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin alamin. yang kencang. Amin. Sekali. Amin bukan. Hadirin yang berbahagia. Siapa orang yang tidak takut disiksa di dalam kubur? Orang insya Allah yang mendawamkan sholat berjamaah diangkat dari siksaan kuburnya, tidak diberi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Itu keuntungan yang kedua. Yang ketiga, wa yuqta kitabuhu biyamini. Singkat saja ucapannya. Wa yuqta kitabuhu biyamini. Wasadisa, adapun yang ketiga, yuqta kitabuhu biyamini. Orang itu bakal diberikan buku catatannya nanti di hari kiamat datangnya dari arah kanan. Yamin artinya kanan. Kalau buku catatan jamaah dikasih oleh Allah dari arah kanan, datangnya, terbangnya dari arah kanan buku catatan kita, itu tandanya orang bahagia beruntung. Hari kiamat nanti buku kita ini, catatan buku kita semuanya masing-masing nanti mencari terbangan yang kemana ini orangnya. Kalau datangnya dari kanan, itu tanda bahagia. Kalau buku catatan datangnya dari belah kiri, itu tandanya celoko. Sengsara. Apalagi binuaroin, datangnya si buku dari belakang, tandanya sengsara. Maka insya Allah dengan berkah sholat dengan berjamaah, nanti buku catatannya datang dari belah kanan. Amin. Yang keempat, keistimewaannya, waradibu yamur ala sirati kalbarqil khatimi. Yang keempat, dengan keberkahan sholat berjamaah, nanti melintas di atas siratal mustaqim, yang namanya jembatan siratal mustaqim. Kan ada yang mengatakan kalau umur dunia 3000 tahun, 3000 tahun itu di atas siratal mustaqim. Naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun. Berapa? 3000 tahun kan? Di atas siratal mustaqim. Insya Allah dengan keberkahan sholat berjamaah itu melintasnya seperti kilat yang nyamber. Coba contohkan gimana kilat nyamber. Dari start ke finish. Orang-orang ada yang di tengah-tengah siratal mustaqim jalan dengan kakinya belok kiri belok udah mau jatuh. Tapi yang rajin insya Allah dengan barakah ibadah kita, dengan berjamaah sholat kita, menyeberang seperti di atas siratal mustaqim seperti kilat. Pesawat Sukhoi aja kalah itu nanti seperti kilat. Insya Allah. Dan satu riwayat, masjid musola nanti jadi tunggangan kita. Makanya wong-wong si orang melebat ke masjid ke musola, orang iso manut, apa bahasanya? Nggak bisa ikut nanti. Kata musola, jangan ikut sama saya. Orang kamu juga di dunia kamu datang ke saya. Ini jadi tunggangan kita. Apa tunggangan Pak? Kendaraan kita. Walaupun kita di RPD kan yang pegangin. Apalagi di dalam. Aman kita. Seperti kita. Yang kelima terakhir, ya dukhuluna al-jannata bighairi hisab. Orang yang dawam sholat wajib dengan berjamaah bakal masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Itu saja. Saya ulangi, apa yang tadi keuntungannya? Nggak bisa pulang, nggak bisa jawab. Satu, insya Allah kita diangkat dari kesulitan hidup. Yang kedua nanti diangkat dari siksa kubur.
Yang ketiga diberi buku dan catatan dari datang. Yang keempat melintasi siratal mustaqim seperti silat. Yang kelima masuk surga tanpa hisab. Amin. Bermanfaat buat jemaah, buat kita semua. Yang disampaikan oleh saya, ucapan saya mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu. Salawat satu kali pintu supaya hati kita pada tenang. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ma'afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diraiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.